Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini saya akan membahas kemarin pemasangan step, kemudian penyesuaian dari knalpot yang baru beli di Yamaha Alfa. Ya, untuk itu kita akan membahas tentang itu, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses kemarin pengelasan, penataan dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lihat aja videonya berikut ini. Oke teman-teman, langsung aja kita pembahasan di mana kemarin motor saya ini ya, di Yamaha Alfa Bawon. Nah, ini bawahnya. Nah, itu kemarin merestorasi pemasangan step belakang ya. Ini pakai dari F1ZR ya, dipasang, dipendekkan, kemudian penyesuaian dari ini, dari knalpotnya yang kemarin ternyata PNP, tapi harus di PNP kan lagi tetap ya teman-teman. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Oke, terima kasih yang udah suka menonton. Yang mudah-mudahan mendapatkan inspirasi ataupun ilmu yang baru tentang permotoran, khususnya Yamaha Alfa. Saya juga sebagai pemula ya, sambil belajar, sambil membangun ini sambil belajar, seperti itu. Nah, ini merupakan motor 2 tak pertama saya, teman-teman ya. Jadi memang saya belum memahami betul tentang motor 2 tak ini ya teman-teman. Kadang-kadang suka takut gini ya, kadang-kadang kan ada banyak berceceran oli kan di bawah kayak gitu ya kan. Terus kadang-kadang kalau 1 atau 2 hari kalau lupa kita menyalakan motor tuh susah hidup motornya, nggak tahu kenapa seperti itu. Kemudian teman-teman, ternyata kelistrikannya juga memang 2 tak, tapi umumnya sih motor semua pun ya mau 4 tak juga, kalau pengapian mah harus yang ori ya. Nah, cuman untuk di 4 tak itu kalaupun pakai pengapian CDI misalkan lokal itu nggak apa-apa gitu. Nah, cuman kalau di 2 tak itu sangat berpengaruh ternyata teman-teman ya, sangat berpengaruh, dimana CDI baik kiproknya itu harus yang original ya teman-teman ya. Jadi ngaruh kepada perputaran mesin, dimana perputaran ini putarannya itu sangat tinggi sekali ya di 2 tak itu. Jadi akselerasi dari stop sampai speed itu sangat cepat, per sekian detik itu bisa langsung, jadi otomatis membutuhkan percikan api yang sangat besar gitu untuk mengimbangi dari tenaga tersebut. Dan untuk 2 tak ini kalau apinya kecil susah hidup ya, susah hidup seperti itu ya. Jadi kalau ini harus yang percikan apinya yang gede. Jadi dibutuhkan CDI yang ori, kemudian sepul pengapiannya, CDI-nya, sepul pengapian CDI-nya itu harus yang ori ya teman-teman. Saya sendiri belum ori, jadi kadang-kadang ada susah-susahnya gitulah kalau menghidupkan motor. Nah, tapi di toko oranye dan sebagainya, di offline gitu, di online juga itu kisaran harganya 200 up kalau yang ori 10-nya. Terus kalau misalkan CDI-nya yang bagus itu F1ZR ori ya, itu kisaran di harga 4.500 up lah, pokoknya seperti itu. Kiprok lumayan terjangkau ya yang ori ya, nggak masalah tuh, yang itu gampang gitu kalau itu mah gitu ya. Nah, cuman saya rasa memang pengalaman saya memakai 2 tak ini memang banyak hal-hal yang tidak terduga, yang di luar prediksi, yang tidak ditemukan di motor 4 tak ya teman-teman ya gitu. Ini kadang-kadang lah kok gini ya, kadang-kadang ada rasa pengen berhenti, tapi ini pengalaman pertama saya punya 2 tak. Dan kalau saya prinsipnya gimana caranya motor yang jelek ini gimana caranya biar bagus. Kalau
saya sih seperti itu ya, karena memang sukanya ngebangun motor ya. Nah baik, kembali ke tema ya teman-teman. Jadi kemarin tuh pemasangan ini teman-teman ya. Nah pemasangan stepnya FJR kanan dan kiri teman-teman, karena saya sendiri bukan seorang tukang las teman-teman, jadi kemarin saya bawa ke tukang las ya, ke teman saya, tolong ini dipasang. Saya teh langsung kanan kirinya pengen center, pengen bagus. Pertama-tama itu standar tengahnya dari Yamaha itu dicopot ininya ya, si pernya dicopot. Kemudian setelah itu mencopot dari as arm Yamaha yang ori, yang itu kan pendek. Nah itu sedangkan kalau memakai ini, memakai stepnya FJR, berarti kan otomatis kanan dan kirinya harus panjang ya, seperti itu ya. Nah otomatis maka digantinya sama FJR atau enggak Jupiter, itu punya diameter panjang as arm yang panjang. Nah saya sendiri menggunakan FJR ya, FJR kanan dan kiri. Cuman memang karena keterbatasan modal ya, uangnya, jadi saya belinya yang lokal aja. Tapi kalau saya pikir sih, kalau misalkan untuk seperti ini nggak apa-apa sih lokal juga, yang penting mah kan presisi gitu. Kemudian kencang ininya, pas pengencangan dari baut kanan kirinya seperti itu. Saya rasa nggak apa-apa lah, kecuali untuk urusan mesin dan pengapit itu harus yang ori teman-teman. Ternyata 2 tak, aduh pening saya, pening menguras kantongnya teman-teman ya, luar biasa. Saya tidak akan kapok teman-teman, cuman saya menjadi tantangan gimana caranya ini motor butut harus jadi motor yang bagus gitu teman-teman ya. Nah oke, setelah ini dicabut asnya, ini copot, kemudian si yang kanan dulu ya, yang kanan si stepnya dimasukin, langsung si asnya dimasukin dari sana ke sini, dari kiri ke kanan dipukul pakai itu palu ya, pakai palu yang sedang tuk 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 tuk, langsung ketika sudah nongol di sini ya, keluar langsung dimasukin step yang sebelah kanan. Nah gitu. Kemudian setelah itu dikencangkan sedikit, tapi sedikit dikencangkan kanan dan kirinya. Kemudian diukur dari arm ke sini, kanan kirinya sama, sentiannya harus sama ya. Jadi hitungannya kalau di sebelah kiri 5 cm, atau misalkan taruhlah 20 cm. Nah dari kanan juga harus 20 cm. Nah gitu. Jadi biar nggak jinjet gitu. Kalau misalnya yang kiri sekian, dikira-kira masangnya itu tidak akan presisi ya. Kadang-kadang jadi jinjet gitu. Ada yang ini tinggi, yang ini pendek, ataupun yang ini tinggi, ataupun yang ininya pendek, kependekan. Jadi nggak apa. Jadi harus diukur kanan dan kiri. Jadi ini udah diukur kanan kiri, udah disesuaikan jaraknya sama ya. Kemudian setelah itu, setelah diukur ketinggian yang kanan kirinya sama, baru tahapnya ke bawah ya teman-teman ya. Yang dudukan bawah di sini teman-teman, dari stepnya itu kan di bawahnya itu ada baut 12 kalau nggak salah, 12 atau 14 gitu. Nah di situ kita harus bikin dudukannya di situ, di las ya. Yang kiri, yang kanan juga sama ya. Nah seperti itu. Kalau itu pengerjaannya mudah. Jadi ini pemasangan ini mudahnya, pemasangan dudukan bawahnya juga mudah. Seperti itu mudah ya, tinggal dilas-las disesuaikan kanan dan kiri, oke pokoknya seperti itu. Nah kemudian sebelum ke finishing itu kemarin ini nih knalpot yang baru dibeli, kemudian dipapas ini
tadi boringnya apa, karena itu berbeda sama F1 itu beda ya teman-teman ya. Kemudian disesuaikan ininya di sebelah sini teman-teman ya, di pas ujung sini ya, ujung dari manifold ini ke knalpot dipotong teman-teman ya. Nah seperti itu, karena kan kemarin kan nyungi ke atas, jadi potong dulu. Ini penyesuaian dulu. Jadi ini penyesuaian lehernya udah, ketika udah beres disesuaikan supaya pas ke sini, baru dilas dikeliling. Setelah beres baru di gerinda, dihaluskan lagi, kemudian dimasukkan teman-teman. Alhasil di sini 01 ya, di sini di bawah ini nih, di bawah kickstarter ada di sini terpotong. Nah gitu teman-teman ya. Nah kemudian setelah ini terpotong dan itu sudah dimasukkan ya, nah kemudian tahap selanjutnya yaitu pemasangan knalpot. Nah knalpotnya sendiri itu harus disesuaikan lagi teman-teman ya, karena kalau bawaan hasilnya itu bakal nyungging kan, nggak enak dilihat ya. Nah, apalagi ini pakainya ininya pakai F1R stepnya, jadi otomatis harus penyesuaian lagi teman-teman seperti itu. Nah jadi ini satu ke belakangnya, satu buntung ini setelah ini terpasang, ini dibaut as yang atas, kemudian yang bawah beres. Nah, baru ini disatuin kembali ke sini, ini disatuin kembali. Nah sambil disesuaikan dengan ini teman-teman. Apa ini coba, ini gayurannya dibikin baru, yang dari toko itu nggak kepake teman-teman, dibabal habis ya, karena di sini, nah dekat ini ya, gantungnya kayak gitu. Kalau panjatnya mah kan sedikit segini ya kan, segini lah. Nah di sini caplokin sini, ini baru lagi bikin lagi, disesuaikan dengan si stepnya dari panjat ini ya. Hasil dari sini ke sini dirasa udah pas, tidak mentok ke gas yang roda. Kemudian setelah itu baru dilas kembali teman-teman ya, dilas kembali sehingga ininya menyatu kembali, dan kemudian motornya suaranya jadi bagus ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini proses PNP-nya lumayan memakan waktu. Waktu itu berapa jam ya? Ada mungkin antara 3 atau 4 jam lah teman-teman, karena prosesnya tidak mudah ya. Ternyata prosesnya tidak mudah ya teman-teman ya. Itu prosesnya lama, harus penuh perhitungan yang matang ya teman-teman ya. Kemudian nanti pas pemasangan juga kan tidak asal-asalan teman-teman ya, harus dipikirkan bagaimana ini menjadi terpasang tapi punya nilai yang seni yang tinggi ya teman-teman, minimal beda dari yang lain lah teman-teman ya, situ ya. Jadi itu merupakan target saya ya, jadi punya motor itu punya identitas sendiri teman-teman ya, jadi punya ciri khas seperti itu teman-teman. Dan kemudian setelah itu udah ya dipasang kembali. Nah ini dilas kembali, dudukan gayurannya yang baru yang bikin ini dilas kembali ininya ya, dudukannya di letter L kayak gitu udah, jadi L kayak ini, jadi di sini L teman-teman ya, bentuknya gini, lalu caplokannya di sini. Nah kayak gini teman-teman, ini biar katakannya rata ya teman-teman ya. Nah setelah itu baru dipasang, kemudian ya udah terpasang seperti itu. Nah apa sih kendalanya? Ada satu ini yang membuat saya dan tukang lasnya pusing gitu. Apa cuma teman-teman? Nah itu benar ya, yang udah mengalami pasti tahu ya. Nah pemasangan ini nih standar tengah, apanya yang susah? Kalau standar tengah kan cuma gitu, iya, cuman pemasangan dari
di situ ada sabitnya kan, supaya ke atas ke bawah itu kan ngayonan gini kalau istilahnya mah. Nah ini tadi kan jalur pengayonannya dipakainya bilas paten buat dudukan bawah step ini. Nah kemudian kita harus memberi gairan lagi supaya ini berfungsi kembali kan. Nah itu yang pusing teman-teman, pusing membuat dudukan dari pernya yang standar tengah. Nah itu pusing sekali, memakan waktu yang lama. Di sini nggak bisa, kalau ke sini mentok, kalau di sini nggak bagus gitu kan. Malah si standar jangkungnya itu melorot ini teman-teman ya, jadi ngegangsar. Nah disitulah ternyata kendala yang dihadapi dalam pemasangan step F1ZR di Yamaha Alpha ya teman-teman ya, itu dalam pembuatan dari ini teman-teman ya, pernya dari yang ada sabitnya itu susah sekali teman-teman. Tapi terakhir kita sentuhkan persepsi, ada ide, alhamdulillah berhasil teman-teman ya, alhamdulillah berhasil, dan semuanya bisa terpasang dengan rapi ya teman-teman. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya share tentang pengalaman saya merombak Yamaha Alpha bawaan saya teman-teman ya. Mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu, berbagi ilmu dengan sama satu hobi ya teman-teman ya. Itu untuk ada masukan, komenan dan sebagainya, silahkan aja di kolom komentar kalian ketik ya. Di situ pengalaman-pengalamannya kita sharing ilmu lah ya, supaya tiap orang tuh bisa mempunyai motor yang sesuai dengan idamannya teman-teman, seperti itu ya. Itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi di luar sana yang sama seperti saya sedang membuat Yamaha Alpha ya. Mantap.